Selamat bersantai dan selamat juga untuk dapat ilmu dalam pertandingan ini teman-teman. Sahabat setia Jari Pelawi Chess. Kali ini langkah taktikal brutal, spektakuler, barbar, luar biasa teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Mikhail Tal? Lawannya Paul Keres, tahun 1973. Apakah kalian sudah lahir? Tentu saja belum teman-teman. Siapkan konsentrasi tinggi, saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dan bagi teman-teman baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Mikhail Tal memegang buah putih. Dia memulai dengan pion E4. Paul Keres, pion E5. Saat putih pengembangan kuda ke F3, hitam pengembangan kuda ke C6. Gajah ditempatkan ke B5, terjadilah pembukaan Ruy Lopez di papan. Bagaimana keseruannya? Kita pelajari teman-teman. Kita memainkan pion A6. Dan di sini gajah terancam, jelas ditarik ke A4 oleh Mikhail Tal. Paul Keres, pion D6, persiapan untuk gajah petak terangnya. Mikhail Tal langsung rokade sayap raja. Hitam gajah ke D7, di sini masih bisa dibilang langkah rumusan untuk pembukaan Ruy Lopez. Setelah putih pion C3, persiapan untuk gajahnya nanti ditempatkan ke C2 apabila terancam. Hitam kuda ke E7, Mikhail Tal langsung pion D4, mengajak pertukaran di lini center. Hitam kuda ke G6, lalu putih benteng ke jalur G, mengepin posisi raja, dan ini sangat tidak nyaman. Maka dari itu, Paul Keres langsung bergegas, gajah petak gelap ke E7, persiapan rokade sayap raja. Setelah putih kuda ke D2, hitam pion H6, menghambat pergerakan kuda, menjaga kotak G5. Manuver kuda yang sangat cantik, ke F1 bisa nantinya ke E3 dan juga bisa ke G3. Melihat situasi teman-teman. Gajah ditempatkan ke G5, mengajak pertukaran. Mikhail Tal menolaknya. Di sini ditempatkan ke E3. Coba kita berandai apabila gajah pukul gajah dengan tempo seperti ini, mengancam menteri. Jelas disambut oleh pion. Karena apa? Walaupun pion bertumpuk di jalur G, keuntungan bagi hitam untuk kolom H sudah dikuasainya. Ada juga pergerakan kuda nanti ke depannya ke F3 dan ke H4. Pion telah didukung oleh menteri. Kita kembali. Mikhail Tal, apabila itu terjadi, boleh di kolom E3. Dan hitam menyambutnya. Langsung disambut oleh kuda. Terlihat kuda Mikhail Tal sudah sangat aktif untuk melancarkan serangan taktikal. Hitam, rokade sayap raja. Putih menarik gajahnya ke C2. Jelas teman-teman, mengambil diagonal. Hitam benteng ke E8, putih menteri ke D2, memberikan ruang bagi kedua bentengnya. Paul Keres mencoba benteng ke jalur C, dan Mikhail Tal pion G3 dimainkan, persiapan untuk ada udara bagi rajanya, ataupun manuver kuda nanti bisa ke G2. Permainan berlanjut. Menteri ditempatkan ke F6. Di sini, pahami teman-teman, kuda yang ada di F3 terancam. Tetapi, ini Mikhail Tal, pesulap dari Riga, membuat langkah tidak seperti biasanya. Kalian bisa bayangkan, dia memainkan kuda ke D5 mengancam menteri dan dibiarkan kuda tersebut. Coba kita berandai, langkah seperti biasa adalah raja ke G2 menyelamatkan kuda. Seperti yang saya katakan, ini Mikhail Tal teman-teman. Dia memainkan kuda ke D5, mengancam menteri. Langsung saja Paul Keres menyambutnya. Apa dampaknya teman-teman? Putih memainkan gajah dan mengancam menteri. Menteri tidak punya langkah kemanapun. Tetapi balasan dari Paul Keres sudah memperhitungkan. Dia langsung menempatkan kudanya ke H4. Mikhail Tal langsung menyambut kuda tersebut dengan pion. Karena apa teman-teman? Sudah terlihat tampak mata jelas di sini teman-teman. Apabila pion tidak memukul kuda langsung memukul menteri, hitam pasti akan pukul gajah tempo skak dan mendapatkan kembali menteri putih. Di sini hitam unggul teman-teman. Maka dari itu Mikhail Tal,
Kita kembali dulu ke partai aslinya, mengeksekusi langsung kudanya dengan pion. Balasan dari hitam, penempatan menteri ke H3. Permainan berlanjut dengan kondisi seperti ini. Yaps teman-teman, Mikhail Tal mempunyai tujuan yang sangat jelas melakukan langkah taktikal ataupun serangan yang sangat brutal. Dia memainkan kuda ke F6, tempo skak. Apa yang bisa direspon dengan posisi seperti ini? Paul Keres menggeser rajanya. Dia tidak mau remis teman-teman. Karena dia telah berhasil membongkar pertahanan putih. Apabila dipukul dengan pion dengan posisi seperti ini, kita berandai. Langkah terbaik putih, pastinya teman-teman, akan memukul pion yang ada di H6. Jika dilanjutkan, langkah terbaik hitam adalah menjaga kotak E3. Karena apa? Benteng bisa ditempatkan ke E3 dan nantinya ke G3, mengancam posisi skak untuk raja. Maka dari itu, langkah baik adalah pukul pion dengan pion. Pion bisa menjaga kotak yang ada di E3. Raja bergeser, nantinya akan benteng ke jalur G. Ada kuda ke E5. Benteng ditempatkan tempo skak, harus ditutup dengan gajah. Setelah benteng mengancam menteri, inilah sebabnya Paul Keres tidak menginginkan hal remis, karena harus remis teman-teman. Ditutup dengan benteng, langkah berulang. Sangat sederhana teman-teman. Penjelasan yang saya sampaikan, hitam tidak mau remis, dengan posisi pertahanan putih sudah terbongkar. Maka dari itu, dia tidak memukul kuda dengan pion, melainkan menggeser rajanya ke H8. Apa tujuan Mikhail Tal, teman-teman? Kita lihat langkah berikutnya, langsung memukul benteng dan kuda dipukul oleh benteng. Tujuannya jelas di sini, benteng sangat berbahaya. Bisa ditempatkan ke E6 yang nantinya tempo skak ke G6. Pion H dimainkan oleh Mikhail Tal menjaga kotak G6. Karena pion tersebut sudah dijaga oleh gajah yang ada di D1. Balasan Paul Keres, penempatan gajah ke G4. Ada ancaman yang sangat berbahaya apabila ini diabaikan oleh Mikhail Tal. Tapi langkah cerdas, menteri ke E3 mengajak pertukaran. Coba kita berandai, ini langkah dari komputer yang direkomendasikan adalah pion F4. Mikhail Tal tidak mengambilnya, jelas hitam pukul pion. Menteri mengajak pertukaran, di sini gajah diancam 2 kali dan harus dimakan dengan menteri. Setelah menteri dipukul kembali oleh raja, gajah pukul gajah, benteng pukul gajah. Putih menang kualitas perwira. Mikhail Tal tidak mengambil langkah ini teman-teman. Dia tidak memainkan pion, melainkan mengajak pertukaran menteri, penempatan ke E3. Hitam menolak, langsung memakan pion. Tetapi apabila dia memukul menteri dan mengajak pertukaran, benteng pukul menteri, gajah pukul gajah, benteng pukul gajah, sama teman-teman. Putih menang kualitas. Maka dari itu, Paul Keres memukul pion yang ada di H5. Permainan berlanjut, Mikhail Tal dengan posisi seperti ini menggeser rajanya ke H1 bertujuan benteng ditempatkan ke jalur G. Gajah pukul gajah, benteng pukul gajah, Paul Keres, menteri ke H4. Tal, menteri ke F3, mengancam pion. Pion dilindungi oleh raja. Benteng ke E3. Karena apa? Di sini tujuannya menjaga pion yang ada di E4 agar tetap aman. Kenapa tidak ke G1? Seperti tujuan utama. Di sini ada langkah baik untuk hitam. Pion pukul pion, benteng pukul pion. Pion E telah tumbang. Mikhail Tal tidak menginginkan seperti ini teman-teman. Dia menciptakan langkah taktikal, tujuannya sangat brutal. Tujuannya bisa benteng satunya ke G1. Paul Keres dengan kondisi seperti ini. Benteng ke F8. Mikhail Tal mengajak pertukaran menteri. Lagi-lagi ditolak, penempatan menteri ke E7. Pion F4. Pion pukul pion. Menteri pukul pion. Benteng ditempatkan ke E8 untuk mengancam pion ke depan. Ada benteng ke G1. Pion ada di G7 telah dipin. Maka dari itu, raja bergeser ke H7 atau naik ke H7. Benteng ditempatkan ke G4. Di sini, pion yang ada di E4 sudah sangat aman. Kuda manuver ke D8, tujuannya sangat jelas, ke E6 mengancam menteri. Mikhail Tal dengan kondisi seperti ini, pion E5 dimainkan. Dan pion D5. Tetapi kita berandai teman-teman, kenapa tidak seperti tujuan awal, kuda ke E6,
mengancam menteri. Di sini putih tempo skak. Menteri ke E4 ditutup dengan pion. Selanjutnya, menteri pukul pion. Pion yang ada di H6 juga akan tumbang. Menang kualitas, menang perwira. Ke depan putih akan menang. Maka dari itu masih dicoba pion D5. Dan Mikhail Tal membalas langkah spektakuler. Benteng ke H3. Ada langkah taktikal di sini teman-teman. Paul Keres langsung membackup pion penempatan menteri ke F8. Tapi coba kita berandai. Kuda langsung ke E6 mengancam menteri, sekaligus juga menjaga pion yang ada di G7. Tetapi di sini putih mempunyai keuntungan teman-teman. Langkah apa yang diambil dengan kondisi seperti ini? Ada ancaman skakmat karena benteng pukul pion. Dua alternatif, apabila raja memukul benteng, maka putih akan langsung melangkahkan. Menteri pukul pion, tempo skak, raja mundur ke G8, skakmat di H8. Satu lagi alternatif yang kedua dengan posisi seperti ini, benteng dipukul dengan kuda, sama saja teman-teman. Menteri pukul pion, tempo skak, raja ke G8 dan skakmat menteri ke H8. Luar biasa langkah yang diciptakan oleh Mikhail Tal. Ambil pelajaran penting dari pertandingan ini teman-teman. Kita lanjut ke partai aslinya. Posisi seperti ini, menteri ditempatkan ke F8, melindungi pion yang ada di G7. Ini sangat krusial. Lagi-lagi di sini Mikhail Tal, penempatan benteng ke F3, hitam raja ke H8, menteri ke F5, dan hitam menteri ke E7. Pion B4 dimainkan, langkah tempo karena hitam tidak melakukan apapun di sini, hanya bisa menunggu. Maka dari itu menteri ditempatkan ke H5, kuda ke E6. Selanjutnya langkah brilian teman-teman, benteng ke F6. Mengancam pion yang ada di H6. Pion tersebut dilindungi oleh raja ke H7. Tapi coba kita berandai. Kenapa tidak dipukul dengan pion? Skakmat, teman-teman. Kita kembali. Maka dari itu, hitam langkahkan raja ke H7, melindungi pionnya yang ada di H6. Mikhail Tal, menteri ke F5, tempo skak. Raja mundur ke H8. Kita berandai kembali dengan posisi seperti ini apabila ditutup dengan pion. Agar tuntas penjelasannya teman-teman, saya jalankan. Benteng akan pukul pion tersebut. Karena apa? Dengan posisi seperti ini, pion memukul benteng, tempo skak oleh menteri memukul pion. Raja ke H8. Selanjutnya, menteri ke H6 memukul pion, tempo skak, raja bergeser ke G8. Kini benteng pukul kuda. Kualitas menang untuk putih, menang juga pion. 100% putih akan menang untuk ke depan. Maka dari itu, masih dicoba. Tidak ditutup dengan pion, tempo skak seperti ini langsung mundur ke H8. Mikhail Tal, benteng ke H4. Raja bergeser ke G4. Lagi-lagi kita berandai, agar tidak penasaran kenapa tidak langsung dengan posisi seperti ini pion memukul benteng kembali. Jelas teman-teman, putih akan pukul pion dengan benteng tempo skak, raja naik ke G7, skakmat, menteri ke H7. Tuntas saya utarakan agar kalian paham. Di sini hitam mencoba raja ke G8. Ada menteri ke G4. Dan Paul Keres melangkahkan kuda karena kondisinya sudah sangat terancam. Pion yang ada di G dan ada di H. Kuda ditempatkan ke G5. Benteng pukul pion. Luar biasa teman-teman. Mikhail Tal. Langkah berikutnya kuda ke E4. Karena apa? Kita lakukan dua perandaian. Apabila dengan posisi seperti ini, pion pukul benteng ada di F6. Maka, benteng pukul pion. Kuda akan tumbang, hitam akan membuka untuk pergerakan rajanya. Setelah menteri pukul kuda, raja bergeser ke F8. Pion H4. Bertujuan sangat jelas untuk promosi. Putih akan menang. Satu, langkah perandaian kembali. Pion memukul benteng yang ada di H6. Maka balasan dari putih, pion H4 mengancam kuda. Langkah terbaik hitam dengan posisi seperti ini. Membuka ruang kembali, benteng ke D8. Pion pukul kuda, pion pukul pion, menteri pukul pion, dan raja bergeser ke F8. Di sini sangat dipres posisi pion yang ada di F7. Putih akan sangat unggul ke depan.
Maka dari itu, kita masih mencoba langkah aslinya teman-teman dengan posisi seperti ini, kuda ke E4. Berikutnya, Mikhail Tal, menteri ke H5, ada ancaman skakmat, benteng ke H8. Maka dari itu, dipukul dengan pion, dipukul dengan benteng. Di sini Paul Keres menyerah. Karena apa? Jika dicoba menteri ke G5, sama saja teman-teman. Benteng tempo skak ke H8, raja ke G7, skakmat menteri ke H7. Luar biasa. Mikhail Tal, pesulap dari Riga. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan, ambil ilmunya teman-teman. Ucapan terima kasih dari kalian kepada channel Jari Pelawit Chess, hanya cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di channel ini, dukung tombol gabung di samping tulisan nama Jari Pelawit Chess. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.